Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru semuanya dan Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudian senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk kali ini kita berkumpul, mungkin sebelumnya sudah dikomunikasikan. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa konsep yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, terutama di modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah, mohon kerjasamanya Ibu dan Bapak, karena di sini saya bukan berniat untuk mengajari, tapi saya hanya menyampaikan konsep-konsep yang mungkin perlu kita pelajari bersama, perlu kita praktikkan bersama. Oke, semuanya saya minta tersenyum dulu. Senyum satu dua tiga. Cheese. Ya santai saja ya Ibu dan Bapak. Tidak usah terlalu serius karena ini hanya sekedar sharing begitu ya. Nah, mungkin marilah kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya selanjutnya Raden Punten. Yang akan kita pelajari bersama hari ini konsep kunci dari modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas, pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya implementasikan. Jadi sebelum saya menyampaikan di sini, mungkin saya juga sebelumnya pernah mengimplementasikan sedikit bagian dari konsep dari modul budaya positif. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan bisa dipelajari bersama. Nah, untuk selanjutnya, spoiler. Ini bahasa kekiniannya adalah bocoran. Bocorannya adalah beberapa konsep yang pernah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Konsep yang nanti akan kita pelajari bersama itu sebetulnya sudah diimplementasikan mungkin oleh Ibu dan Bapak Guru yang lebih senior, memang sudah dari dulu diimplementasikan, hanya mungkin belum tahu teorinya. Nah, karena ini kan teorinya secara kekinian gitu ya, secara kebaruan. Jadi mungkin dulu Ibu dan Bapak pernah mengimplementasikannya, hanya mungkin ya padahal teori A gitu, begitu. Nah, ini untuk spoiler. Kemudian ice breaking dulu. Sebelum kita mulai untuk sesi sharing, kita akan ice breaking dulu ya. Karena ini ice breakingnya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Mari kita berperan sebagai A, penjaga, dan B, penggoda. Tapi penggoda di sini maksudnya bukan penggoda dalam arti yang negatif begitu ya. Nah, sekarang Ibu dan Bapak mungkin sudah duduk secara ada teman duduknya. Nah, silakan Ibu dan Bapak sultan gerak terlebih dahulu. Nanti untuk yang menang akan dapat peran A sebagai penjaga dan yang kalah dapat peran B, penggoda. Silakan dimulai. Yang menang siapa saja boleh angkat tangan? Boleh Pak Dadan, Bu Eva, Bu Haji dan Pak Kepala. Untuk peran yang A, yang kebagian peran A itu silahkan pikirkan satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat berharga bagi kehidupan Ibu Bapak, dan hal tersebut dibayangkan seolah-olah terwujud. Taruh di tangan sebelah kanan. Di tangan sebelah kanan. Apapun itu, mau orang, mau harta benda, mau jabatan dan segala apapun itu, dibayangkan seolah-olah simpan ada di telapak tangan Ibu dan Bapak. Sudah? Sekarang genggam. Ya, genggam sekuat mungkin. Dan tugas dari penjaga ini menjaga dengan sekuat tenaga supaya jangan sampai ada yang
begitu. Bisa dipahami Ibu dan Bapak? Tugas Ibu dan Bapak yang peran A sekali lagi menjaga kepalan tangan yang hal berharga itu supaya jangan sampai direbut atau dibuka telapak tangannya oleh orang lain. Nah, yang B, peran penggoda ini fungsinya adalah mencari segala cara apapun itu supaya teman Ibu dan Bapak mau membuka genggaman tangannya, mau itu dengan cara ya, mau itu dengan cara merayu, kemudian mengajak, membujuk, bisa juga dengan memaki-maki, buka-buka, pura-pura itu Maya. Apapun caranya, mau itu cara positif atau cara negatif. Silakan dipikirkan Ibu dan Bapak yang bagian peran B itu bagaimana caranya supaya teman duduk Ibu dan Bapak bisa membuka kepala tangannya. Terus ya? Ya, oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, boleh dimulai. Ya, alhamdulillah. Bisa tertawa bersama itu salah satu kenikmatan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Ibu dan Bapak. Itu saya sampai air mataan. Saya mau bertanya ke Ibu dan Bapak yang peran penjaga. Boleh ada yang mengemukakan? Kira-kira Ibu dan Bapak tadi setelah digoda, dirayu, dibujuk dan segala Pak, kira-kira membuka tidak kepalan tangannya? Ada yang mau menjawab? Boleh? Berusaha untuk tidak membuka. Ya, berusaha untuk tidak membuka. Pada akhirnya dibuka tidak, Bu? Tidak. Pada tidak. Ibu tidak. Ibu tidak. Bapak tidak. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, kenapa Ibu dan Bapak tidak mau membuka kepala tangannya? Karena mempertahankan benda yang sangat berharga. Iya. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Bu Haji. Iya. Nah, sebetulnya ini yang akan kita pelajari dalam budaya positif terkait dengan motivasi internal, kemudian tentang kebutuhan manusia, tentang posisi kontrol itu kita dijawantahkan ke dalam ice breaking yang tadi. Yang pada intinya, kalau kita sendiri tidak mau membuka atau tidak mau membiarkan orang lain mengganggu apa hal yang berharga bagi kita, kita tidak akan membukanya, begitu ya. Yang pada intinya memang motivasi internal itu sangat-sangat kuat bagi setiap manusia. Boleh next saja. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Next kembali. Ya, di sini sudah ada beberapa bagian yang saya lingkari karena ini yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketika memang filosofi, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara belum diserap, belum menjadi dasar bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia, awalnya kita masih menggunakan teori stimulus respon yang pada intinya kalau misalnya ada penyebab pasti ada akibat, intinya seperti itu. Nah, tapi ada beberapa perkembangan seiring dengan
kebutuhan masyarakat Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi juga, teori atau paradigma stimulus respon ini memang sudah tidak relevan lagi Ibu dan Bapak. Jadi kita beralih kepada teori kontrol. Teori kontrol ini dikemukakan oleh Diane Gossom dan Dr. William. Nah, yang pada intinya awalnya memang pada pelaksanaan pendidikan kita itu memandang bahwa kebutuhan siswa itu sama, itu belajar. Tapi kita di teori kontrol ini kita belajar bahwa setiap kebutuhan siswa, terutama kebutuhan guru juga ya, itu berbeda. Maka dari itu muncullah pembelajaran diferensiasi. Itu berlandaskan kepada teori kontrol. Nah, yang berikutnya, saya langsung ke sini. Semua perilaku memiliki tujuan, termasuk juga perilaku yang negatif. Mungkin perilaku yang positif sudah sering kita temui. Anak datang tepat waktu, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, itu kan berarti motivasinya bagus. Nah, tapi di balik itu perilaku negatif anak-anak juga memang memiliki tujuan yang nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, di sini yang tadi kita praktekkan, orang lain bisa mengontrol saya. Maksud orang lain bisa mengontrol saya ini melalui hukuman dan penghargaan. Nah, mungkin memang masih banyak praktik pemberian reward and punishment di dunia pendidikan. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, sebetulnya dua konsep itu memang sudah tidak relevan lagi sesuai dengan kebutuhan zaman now begitu ya. Yang menjadi fokus utamanya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk yang tadi Ibu dan Bapak praktekkan. Kalau Ibu dan Bapak memang dalam hatinya bolehlah dibuka untuk teman saya, berarti Ibu dan Bapak pasti akan membukanya. Tapi kalau di dalam diri Ibu dan Bapak itu, saya tidak mau, ini adalah hal yang berharga buat saya, ini kehormatan buat saya, berarti tidak akan membukanya. Berarti yang bisa mengontrol diri Ibu dan Bapak hanya diri Ibu dan Bapak. Nah, maka dari itu kita sebagai guru dan sebagai pendidik itu memang bertugas bagaimana supaya mengarahkan siswa itu bisa muncul motivasi intrinsik untuk tertarik lebih jauh kepada pembelajaran. Nah, boleh next aja. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya Pak Jajan. Nah, makna disiplin. Mungkin Ibu dan Bapak selama ini memaknai disiplin itu sebagai tepat waktu, kemudian taat peraturan, kemudian juga sesuai dengan yang lain, intinya umum tibatur, mencek senda namanya gitu. Tapi sebetulnya menurut penelitian dan menurut kajian para ilmuwan, makna disiplin itu adalah menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan kita pelajari. Nah, selain itu, makna disiplin juga yaitu adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Capeknya Ibu Bapak. Ya, boleh next saya dan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai ini adalah nilai yang disepakati bersama. Ya, boleh. Nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa memandang syarat. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini di mana-mana pun ada, termasuk di lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga pendidikan, dan sejenisnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini menjadi payung besar. Kalau di Indonesia itu kan ada nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan masyarakat Indonesia melakukan segala bentuk perilaku. Nah, selain jadi payung besar, kebajikan universal ini adalah tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap orang, jangankan setiap lembaga, setiap orang, diri Ibu dan Bapak guru juga pasti memiliki nilai-nilai yang berbeda.
nilai yang dominan yang berbeda. Misal Ibu A punya nilai-nilai kejujuran. Jadi dalam sehari-hari beliau bersifat jujur, bersikapnya jujur, kemudian dalam melakukan pekerjaan jujur. Itu berarti nilai yang paling dominannya adalah nilai kejujuran. Beda lagi dengan nilai Bapak B. Misal Bapak B itu nilai-nilainya adalah amanah. Berarti ketika dalam berkata, kemudian dalam melakukan pekerjaan, dia akan lebih amanah. Nah, di sini saya sudah punya 6 nilai, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kira-kira nilai yang mana ya, Bapak? 6 nilai ini ada di mana? Ya, betul Pak Kepala. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kepala. Ya, 6 nilai ini adalah nilai yang disepakati bersama, terutama secara formal itu disepakati dalam kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang memang harus kita wujudkan dalam bentuk pembelajaran. Jadi bagaimana caranya supaya setelah mendapatkan pembelajaran di kelas atau di sekolah, itu siswa bisa mencapai nilai-nilai seperti ini dan menghayatinya. Maksudnya menghayati itu bisa mempraktekkan dengan konsisten, kemudian juga mengajak orang lain supaya sesuai dengan nilai-nilai yang ia laksanakan begitu. Nah, selanjutnya ya ice breaking lagi supaya tidak bosan ya Bapak Ibu. Tebak gambar, ini ada di dalam game. Ada di dalam game. Makanan apakah ini? Ya, betul Pak Kepala, ini kerak telur. Kenapa bisa kerak telur, Pak? Kerak tambah kak. Iya. Tambah Iya, jadi kerak telur. Iya. Alhamdulillah Pak Kepala langsung ya, so connect. Next, ada lagi. Siapa yang bisa menebaknya? Petenis handal. Ya, betul Bu Ega. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ega. Iya, ini petenis handal ya, karena ada gambar pete dan ada gambar sandal. Ya, satu lagi. Apa ini? Nasib. Ya, Manu? Masih bu. Iya, nasi buruk. Karena ada nasi ditambah B, kemudian ada buruk. Ya. Nya dicoret diganti Kak, jadi nasi buruk. Oke, cukup untuk ice breaking. Next, motivasi perilaku manusia. Nah, ini teori yang diteliti oleh Dayat Bosen dari luar negeri, jelas ya, karena namanya juga orang luar negeri. Ini ada 3 inti perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang paling terendah pada kehidupan manusia. Kenapa paling terendah? Karena ini sifatnya eksternal, sifatnya dari luar. Karena apa? Adanya hukuman. Kadang kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misal Hilma di kelas 5. Saya bilang Hilma dan anak-anak yang lain kelas 5, besok kita ulangan matematika yang dapat di bawah KKTP atau di bawah KKM itu akan remedial. Misal saya berucap seperti itu dan memang kesehariannya juga sering berucap seperti itu. Nah, karena Hilma tidak mau diremedial, tidak mau mendapat hukuman dari orang tuanya kalau nilainya jelek, maka dia belajar. Itu motivasi yang paling terendah pada kehidupan manusia karena sifatnya eksternal dan ini tidak berlaku kontinu. Kadang-kadang kalau misalnya tidak ada hukuman, dia tidak belajar. Dah kemarin dah mau diremedial, mau dia her, ku ibu bapak guru nawi kemarin dia nilai awal. Itu akan ada di mana anak-anak tidak mau untuk belajar menjelang ulangan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini masih bersifat eksternal, Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena ini juga masih dapat sesuatu, dapat something dari orang lain, yaitu berupa penghargaan dan imbalan. Motivasi yang kedua ini setingkat lebih atas, lebih tinggi daripada motivasi yang pertama. Walaupun setingkat lebih tinggi, tapi ini masih motivasi eksternal. Yang jika imbalan atau penghargaan ini ditiadakan, jadi motivasinya akan
turun, bahkan mungkin hilang sama sekali. Contoh, besok hari ini kita PAT matematika ya anak-anak. Kalau yang sampai dapat nilai 100 di matematika, ibu akan berikan coklat. Berarti itu termasuk kepada imbalan atau penghargaan atas prestasi siswa. Nah, berarti kan siswa termotivasi. Oh, saya harus 100 nilai matematikanya, saya harus bagus. Ketika ya dapat coklat, dapat imbalan. Tapi ketika coklatnya atau imbalannya ditiadakan, itu mungkin belum berpengaruh kalau jangka pendek. Tapi jangka panjang, berarti mana coklat nilai 100 oke, kemudian atau saayana terkudu kepila-kila gitu nama gitu. Ada kenyataannya seperti itu. Ini setingkat di atas motivasi yang pertama. Yang terakhir, ini motivasi yang paling tinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dianggapnya, yang dipercayainya. Contoh, mohon maaf saya contohkan ibu dan bapak ya, karena contohnya memang bagus. Saya melihat Pak Rudin, alhamdulillah setiap pagi itu datang ke sekolahnya disiplin. Setiap hari itu hampir setiap hari. Karena dengan saya, karena saya segala web gitu juga sih. Jadi banyak kesiangan segala lupa. Nah, dari hari ke hari, bulan ke bulan sampai bulan ke-8 ini saya di sini, saya perhatikan alhamdulillah Pak Rudin mah biasa gitu nyentuhan kan sanes, nyentuhan murid, datang lebih awal, kemudian langsung oprek-oprek bantuan arahkan barangkali kanggo piket umum dan piket kelas. Nah, itu yang saya lihat nilai yang beliau motivasi yang beliau miliki yang ini. Karena apa? Karena beliau peduli itu menghargai dirinya sendiri. Oh, saya sebagai guru, saya itu harus menjadi teladan yang baik. Saya itu harus disiplin dalam waktu. Berarti kalau untuk supaya anak-anak mengikuti saya, berarti saya juga dulu yang harus disiplin. Itu adalah motivasi yang paling tinggi, dan ini adalah motivasi yang internal. Jadi tidak akan terganggu-gugat oleh apapun. Tidak ada imbalan, apa duitnya? Tidak ada hadiah sama kepala. Tidak ada imbalan, tidak ada hukuman, atau tidak ada hal-hal yang lain yang menjadi iming-iming. Ya, kecuali absen, mungkin kalau absen kan itu sudah kewajiban, ya beda lagi. Nah, ini bersifat internal. Jadi kalau yang motivasinya bersifat internal itu akan kontinu setiap hari, setiap waktu, secara berkala itu akan melekat karena punya nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Oke, next aja. Dihukum oleh penghargaan. Ini saya juga ketika mendapatkan penjelasan tentang materi ini sangat renyah, karena memang ternyata penghargaan yang selama ini diberikan, yang selama ini dilaksanakan, rewardnya itu memang pada akhirnya bisa menghukum. Salah satunya di penjelasannya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Oleh karena itu, zaman sekarang di kurikulum yang terbaru, memang di kurikulum 2013 juga sudah tidak ada penulisan ranking di buku lapor. Betul tidak Bapak Ibu? Itu karena apa? Karena teori ini. Penghargaan itu sebetulnya memang bisa menghukum, tidak untuk jangka sekarang, tapi untuk nanti. Oh, ranking hiji mah dari tulis sinarapan oke ranking hiji, tapi abi mah dari tulis ranking lagi ranking 11 hiji naya 2 macam gitu. Nah, itu yang tidak mendapat penghargaan ranking itu akan merasa terhukum. Duh, saya tehnya tahun kemarin mah ada masih ranking 3, keneh piala, keneh hadiah dari Bapak Guru. Ayeuna mah ranking mah teh kalah mundur kalau ranking 15. Jadi ada mental terhukum dalam diri anak karena adanya penghargaan ini. Nomor 2, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Balik lagi ke teori yang tadi, bahwa kita pada dasarnya manusia adalah seseorang yang tidak mau dikendalikan. Ada ego dalam diri kita, ada lubang ego yang mungkin cukup besar dalam diri kita. Pada intinya mah besok coba ibu dan bapak kita flashback ke waktu-waktu belakang, mungkin ada seseorang yang atur-atur itu eta
eta can alus ieu deui can alus ieu deui. Kapan ibu dan bapak kadang merasa kesal ya. Nah, awal dari rasa kesal itu adalah mulai terbukanya lubang ibu dan bapak, mulai menunjukkan bahwa manusia itu memang tidak bisa dikendalikan, tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Tapi balik lagi ke yang tadi bahwa yang bisa mengendalikan diri sendiri adalah diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengendalikan secara seutuhnya diri kita. Nah, oke, next Pak Jajan. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada ibu dan bapak, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada yang mau menjawabnya? 3 ya. Sandang, pangan, papan. Boleh, bapak sandang, pangan, papan. Yang lain barangkali ada masukan kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang. Apalagi kenyamanan. Ya, terima kasih ibu dan bapak. Next saya kita akan pelajari bersama. Ya, sebetulnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, dimanapun, kapanpun, berapapun usianya, 5 kebutuhan dasar ini memang pasti ada dalam dirinya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang tadi seperti diungkapkan Bapak Kepala, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ketika seseorang sandangnya belum terpenuhi, misal acuk matus kealitan, atau tidak punya baju yang baru dalam waktu 10 tahun, atau pangannya tidak tercukupi, itu akan merasa terganggu, tidak nyaman, dan bahkan mungkin mengancam kehidupan pribadi ibu dan bapak. Ini termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan emosional yang memang harus dipenuhi setiap manusia. Adanya rasa kasih sayang dari pasangan, dari orang tua, dari keluarga, bahkan mungkin dari rekan sejawat, itu salah satu kebutuhan dasar yang memang jika tidak terpenuhi, asapnya yang ketemu kamu kue. Terus itu ibu dan bapak, namun misal ketika orang tua kita tidak peduli atau pasangan kita tidak peduli, ada perasaan terganggu, terancam, dan tidak nyaman. Karena apa? Karena kebutuhan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi. Maka dari itu memang menimbulkan suatu sikap yang baru yang mungkin ke arah yang negatif. Next, kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini adalah kebutuhan akan menentukan pilihan, bahwa manusia itu memang berhak memilih. Ini juga diakui dalam Undang-Undang Dasar, memilih dalam beragama, memilih dalam berpendapat, dan segala rupa. Kebebasan ini, kebutuhan akan kebebasan ini akan terancam ketika seseorang itu memang terlalu banyak diatur secara ketat. Karena apa? Sebagai contoh, saya mencontohkan diri saya di kelas. Contohnya mungkin ibu bapak tahu Munib. Munib itu memang saya teliti, dia kebutuhan akan kebebasannya itu sangat besar, mengalahkan kebutuhan yang lain. Jadi dia kalau suruh nulis itu pasti tidak akan selesai, pasti akan mengganggu, kemudian pasti keluar dan segala rupa, bahkan mungkin bolak-balik ke meja guru untuk menanyakan. Karena apa? Dia ingin memilih. Ketika saya coba tawarkan, hari ini kalau pembelajarannya mending kuis, mending ngerjakan soal di buku, atau mending permainan. Kalau dikasih pilihan seperti itu, dia lebih bersemangat. Karena apa? Kebutuhan akan kebebasan ini lebih besar. Sekarang kebutuhan yang selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Setiap orang pasti punya cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Upami bapak-bapak mah misal aya nu mancing, aya nu ngingu manuk, aya anu misal ngarawat hewan, itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi seolah-olah jadi healing. Misal menuju mancing, aya nu tujuh dugikeun ka asal mancing we. Supaya apa? Supaya hidupnya tenang, pikirannya tenang. Ada yang seperti itu. Karena apa? Cara untuk beliau meluapkan kesenangan itu berbeda-beda. Termasuk kita juga, misal aya nu seneng teh, mending wae gogoleran, aya nu gogoleran jadi seneng, jadi seolah healing, jadi refresh kembali. Ada yang
Ini yang penting. Ya, kebutuhan akan penguasaan. Nah, penguasaan di sini maksudnya manusia itu perlu untuk diakui. Diakuinya bagaimana? Diakui bahwa dia bisa sekecil apapun. Kadang kita lupa kalau anak-anak di kelas tadinya belum bisa penjumlahan, terus sekarang jadi bisa. Bu, abis biasa. Kadang kita lupa merayakan ibu bapak. Kadang-kadang, oh bun, biasa, sok lanjut next. Atau kalau di kelas 5, tuh saya bisa mengerjakan soal cerita luas tentang balok. Kadang saya juga keceplosan, pun sok next ke soal selanjutnya. Kita lupa merayakan ibu dan bapak. Kadang kalau ada anak yang bisa, meskipun itu bagi kita sepele, itu perlu dirayakan. Alhamdulillah. Terusnya jawabannya, kenapa pada kirinya bagunya hebat. Nah gitu. Sebetulnya kata-kata hebat di sini itu bukan berarti reward, bukan berarti seperti itu. Karena apa? Karena kata-kata hebat berupa pujian setelah anak melakukan atau mencapai prestasi itu termasuk ke dalam perayaan yang bersifat pribadi. Kadang anak saya juga kan nyebut kuning itu awalnya nuning. Nuning ibu nuning, warna nuning. Ketika suatu hari ibu itu kuning, menyadari, padahal saya diam aja ya. Ibu kuning kakak, ibu kakak bisa nyebut kuning. Ya gimana kuning? Ya kakak bisa, dia merayakan. Saya juga sebagai orang tua yang tidak bisa diam aja dong. Jadi saya juga ikut merayakan. Ya alhamdulillah kakak bisa nyebut kuning. Walaupun sekecil apapun itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Next pada ice breaking lagi. Temukan perbedaan gambar dari kedua gambar ini. Ada yang bisa menemukannya ibu dan bapak? Kaos kaki. Kaos kaki, iya betul. Kaos kakinya beda. Ada lagi? Boleh gak? Bola es krim di belakang. Bajunya, iya bajunya, ya berbeda. Apa lagi pak? Sekuk. Iya betul, sekuknya banyak pak. Apa lagi? Di belakang mana es krim? Bola. Apa pak? Teling. Oh ini, ya betul. Ikat rambutnya pak. Ya, ikat rambutnya ya berbeda. Ada lagi? Itu bola di belakang. Ya, bola yang di belakang ada, bola yang di sini tidak. Ya, tepuk tangan dulu untuk ibu dan bapak semuanya. Next. Ya, ini ada kata mutiara dari Aristoteles. Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Setuju tidak ibu dan bapak? Setuju. Kenapa setuju? Karena prosesnya yang sangat begitu sulit. Betul, Ibu Ega, saya sependapat dengan Ibu Ega. Prosesnya sangat sulit. Mungkin kita bisa flashback ketika dulu di sekolah SD, SMP, SMA, di kuliahan, kemudian juga di pendidikan yang selanjutnya, terutama saya waktu PPG kemarin sangat diwakili dari fisik, mental, otak, segala rupa pun termasuk sekarang. Memang pahit ya Bu ya, susah, kemudian repot, menderita, tidak apa-apa. Itu juga namanya proses. Dan insya Allah kedepannya mungkin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena yang kita yakini adalah sesudah kesulitan pasti ada. Ya, nanti yang akan ini kita petik buahnya manis. Mudah-mudahan buahnya itu selalu manis, tidak ada yang pahit atau asam. Amin ya rabbal alamin. Jangan dulu nek, mau dipotong dulu. Tak potongan nanti aku baca jam pak. Ibu itu itu. Ya, oke. Thank you. Bisa di next. Orang nggak sering motivasi kalian deh. Terima kasih. Ya. Next, 5 posisi kontrol. Ini yang biasanya kita ada kesalahan konsep. Dimulai dari guru SD sampai dengan dosen itu mungkin ada kesalahan konsep mengenai 5 posisi kontrol guru kepada siswanya. Next Pak. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum.
kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, Ibu dan Bapak, posisi kontrol guru sebagai penghukum itu biasanya body language-nya atau gaya gestur tubuhnya itu biasanya menunjuk, kemudian berkaca pinggang, melotot, marah-marah, bahkan mungkin menunjukkan raut muka yang masam. Ini sebagai penghukum. Karena apa? Guru yang bersifat penghukum ini selalu mengacu kepada peraturan, kepada tata tertib. Contoh, ada anak yang tidak pakai sepatu ke kelas, ke sekolah, pakainya sendal. 2 hari tidak memakai sepatu. Kenapa kamu tidak pakai sepatu ke sekolah? Salah kamu harus dihukum. Ya sudah, kamu karena tidak pakai sepatu ke sekolah, pakainya sendal, sudah seharian kamu tidak usah pakai sendal, tidak usah pakai alas kaki apapun. Mungkin ada dulu kejadian, mungkin tidak di sekolah ini. Itu guru yang sebagai penghukum. Efeknya apa, Ibu dan Bapak? Anak jadi mentalnya tertekan. Ketika selesai dimarahi oleh Ibu dan Bapak guru, itu ada rasa kesal yang diluapkan oleh hal-hal yang tidak benar. Contoh, gara-gara sama bapak gurunya tidak boleh pakai sepatu, jadi wae jang-jang kata turut teh. Jadi wae kalah ka dengaran meja, atau jadi kalah mereka sepatu. Itu adalah luapan emosi. Kenapa? Karena dia itu merasa terancam. Mental dia sudah kena oleh gurunya, karena kenal nggak orang mah ada sekolah oke dengan gua sepatu teh kalah ulah disendal, padahal mah sepatu abi teh basuh. Atau sepatu abi teh da soek, dasar dipangmesiapkeun deui ku ibu dan bapak, ku orang tua. Kan bisa jadi anak tersebut punya alasan. Balik lagi ke tadi, setiap tindakan siswa itu pasti mempunyai alasan, pasti mempunyai motivasi. Itu guru sebagai penghukum. Ada lagi posisi yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ini sebetulnya masih serupa, tapi tak sama. Kalau yang tadi guru penghukum itu biasanya nadanya kasar atau nada bicara yang tinggi, pakai gestur atau body language yang buruk. Kalau membuat rasa bersalah ini bahasanya lebih halus, tapi mengukir. Kadang suka ada guru yang memang ke anak-anak itu menyindir, atau misalnya membuat siswa rendah diri. Contohnya, kelas 5 itu berisik sampai tatalu kan meja, tatabuhan kan meja, sampai kedengar ke ruang guru, sementara ibu dan bapak guru sedang rapat. Saya ke kelas 5 bilang, anak-anak, kalian tahu tidak, kalian itu berisik, terdengar sampai ke sana, sampai ke Sunia, sampai-sampai ibu disalahkan sama bapak kepala sekolah gara-gara kalian berisik terus. Nah, ini adalah peran guru atau posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa? Karena memunculkan rasa rendah diri. Oh, gara-gara kelas 5 berisik itu, ibu guru jadi dimarahin sama bapak kepala sekolah. Ada rasa seperti itu dalam diri siswa. Ini karena ibu gurunya sebagai pembuat merasa bersalah. Selain itu ada lagi peran sebagai teman. Ini yang kebanyakan diperankan oleh guru sebagai teman. Karena kita mah kadang-kadang merasa, oh kita mah guru harus bisa masuk ke dunia siswa. Makanya ada guru yang mungkin bahasanya kekinian, mungkin yang memang dekat, silih guyon barangkali. Tapi dalam menghadapi sebuah penyimpangan tindakan siswa, posisi sebagai teman itu memang ada dampak negatifnya. Contoh, ketika kelas 5, contohnya Rizky tidak mengerjakan PR atau tidak piket kantor. Bu, si Rizky udah piket kantor, disampaikan ke ibu guru. Kenapa Rizky tidak piket kantor? Males bu, dan tadi nanti capek, ibu minat terus ngasuh adik. Lah, yang terus lagi ke kelas diri, ke ibu beresna. Ini sebagai teman. Kenapa? Karena guru itu memang cenderung, terutama guru SD ibu dan bapak, cenderung ingin membantu siswanya. Kumaha we ameh beres, kumaha we tereh, kumaha we ameh bisa, gitu. Ini sebagai teman, konsekuensinya apa, resikonya apa?
ketika ibu gurunya tidak ada, yang dijadikan pegangannya, yang dijadikan tolak ukur anak itu tidak ada, ya sudah jadi kehilangan arah. Kadang kalau guru kelasnya tidak ada, siswa kelas 5 misal tidak mau nurut kalau ditegur oleh guru yang lain. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, ini karena guru itu lebih sering memerankan diri sebagai teman. Memang bagus, ada dampak positifnya, tapi ada juga dampak negatifnya. Selanjutnya, guru yang sebagai pemantau. Ini yang lebih baik. Karena apa? Biasanya guru yang ini memang sudah mampu menempatkan diri sebagai pembeda antara teman dan antara penghukum. Jadi bisa mengendalikan siswa. Tapi di sini guru masih mengendalikan siswa melalui resiko, melalui konsekuensi. Contohnya, kelas 3 kemarin ada yang berkelahi. Kemudian pelaku utamanya yang menggunakan kekerasan dipanggil ke kantor. Kamu tahu tidak alasan kenapa kamu bisa melakukan kekerasan? Tahu. Kenapa alasannya? Ini Bu. Ya. Kamu tahu tidak setelah ini nanti kamu akan diapakan oleh sekolah, oleh ibu guru? Tahu Bu, saya akan dihukum. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Karena apa? Guru memang bisa membedakan antara teman dengan antara penghukum, tapi bukan berarti menghukum. Cuman guru ini masih memang bisa ada rasa mengendalikan siswa melalui resiko atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan negatif. Dan yang paling lebih kecil resikonya yaitu adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini kalau kami nilai itu yang paling baik. Karena apa? Karena posisi guru sebagai manajer ini mampu melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Menanamkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Itu supaya apa? Supaya siswa menyadari, oh iya saya salah. Kalau saya salah berarti saya harus memperbaikinya dengan cara ini. Kalau tidak bisa ini, caranya yang lain ada ini. Gitu. Jadi yang berpikirnya itu siswa, yang menyadarinya itu siswa, tapi ini masih PR bagi kita semua. Terutama di lingkungan sekolah, dalam menciptakan budaya positif itu memang bukan hanya guru yang memerankan posisi kontrol yang ini, yang manajer ini, tapi kepala sekolah juga memang idealnya menerapkan posisi sebagai manajer. Jadi tidak terpaku kepada peraturan ini salah berarti hukumannya ini, tidak. Karena yang paling sedikit dampak negatifnya adalah yang manajer, karena mampu menggugah motivasi intrinsik dari warga sekolah. Ya, next Pak. Segitiga restitusi, ya seperti yang tadi dijelaskan, restitusi itu adalah upaya untuk bagaimana membangun motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang sehingga bisa memperbaiki kesalahan dengan sadar. Kadang kita memperbaiki kesalahan karena tidak mau salah lagi, tidak mau terulang lagi. Tapi sebetulnya yang diharapkan adalah memperbaiki kesalahan karena kita yakin kalau ada nilai-nilai kebajikan dalam diri kita itu diikuti, dipatuhi, bahwa kita akan menjadi seperti ini. Itu motivasi intrinsik. Next, ini ada segitiga restitusi. Segitiga ini adalah bantuan atau alat bantu untuk seorang manajer, seorang guru yang berperan sebagai manajer ini dalam melakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di bagian menstabilkan identitas, biasanya seorang guru yang berperan sebagai manajer itu akan berbicara seperti ini. Misal Ridho kelas 5, saya contohkan kelas 5 karena yang saya hafal nama-nama dan karakternya itu kelas 5 ya. Misal Ridho mencubit Ajis terus-menerus, ngajebel, nyiwit, kemudian narik-narik bajunya. Seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer akan menstabilkan identitas. Pasti ngomongnya seperti ini. Ridho, kenapa kamu mencubit Ajis terus? Ya Bu, soalnya Ajis tidak lucu, kata
si control manager akan berbicara, ya betul kamu, ibu juga beranggapan bahwa Ajis itu adalah lucu. Ini menstabilkan identitas. Kenapa? Iya, memang mencubit teman itu adalah hal yang buruk, hal yang negatif karena menyakiti. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Karena apa? Pada dasarnya manusia tidak mau disalahkan. Setuju ibu dan bapak? Maka dari itu identitas dari siswa atau dari guru harus stabil dulu, harus merasa bahwa tidak disalahkan, tidak dipojokkan. Nah, tapi tidak berhenti di sini ibu dan bapak. Ada lagi langkah selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Maksud validasi tindakan yang salah ini, kita balik lagi tadi, setiap manusia atau setiap siswa dan guru mempunyai alasan, mempunyai motivasi untuk melakukan suatu tindakan. Maksud validasi yang salah ini bukan berarti membenarkan perilaku yang salah, tapi maksudnya adalah mengakui bahwa motivasi itu memang boleh karena manusiawi gitu ya, bukan perilakunya yang boleh. Contoh mencubit Ajis, oh iya mungkin kamu memang lucu ya Ajis, lucu ke Ajis, resep ke Ajis karena mungkin dari badannya juga, jadi makanya cubit-cubit terus. Nah, tapi kalaupun Ajisnya lucu, tapi kamu bisa loh nambahin perilaku yang lain. Contohnya bisa memeluk atau dengan, kalau maksudnya memeluk itu dalam konteks yang positif antar teman. Nah, validasi tindakan yang salah ini mengakui, guru atau kepala sekolah itu mengakui, oh ternyata yang berbuat salah itu memang ada motivasinya. Jadi tidak serta-merta dipojokkan, disalahkan. Kemudian kalau mungkin antara di siswa yang kelas tinggi kan antara temannya itu kan ada saling sindir mungkin ya. Saling sindir itu tidak dibenarkan dalam restitusi. Tidak cukup sampai di sini saja ibu dan bapak, ada juga menanyakan keyakinan. Karena kalau segitiganya dari sini ke sini dengan cara yang salah, itu penyelesaiannya juga akan salah juga. Nah, ada cara yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, Ridho, tadi kan kamu tuh cubit-cubit Ajis ya. Alasannya karena Ajis itu lucu, dari badannya lucu. Nah sekarang Ridho kira-kira lamun misalnya nyiwitan Ajis wae, nilai anu mana atau perilaku yang mana yang dilanggar. Nah kita mah tugasnya bukan menjudge, karena kita mah bukan hakim ibu dan bapak, jadi tidak boleh. Maksudnya sebisa mungkin, karena mungkin ini kan harus dibiasakan ya, tidak boleh menjudge. Jadi sebisa mungkin kita usahakan guru atau siswa yang berbuat salah itu menyadari, oh iya bu, saya teh melanggar perilaku atau nilai-nilai saling menghormati atau saling menyayangi. Kalau saya nyubitin Ajis terus, Ajisnya bisa terluka. Itu bukan perilaku saling menyayangi. Jadi Ridho yang menyadari, kita mah cuma memancing. Oh iya. Nah sekarang kalau Ridho tahu itu berarti yang dilanggarnya adalah nilai saling menyayangi, sok ayeuna kedah kumaha. Ambil Ridho atau ambil Ajis tidak tersakiti dan Ridho tidak mengulanginya. Oh, kumanya punya. Karena ada mikir dulu siswa teh. Keun we antos sakumaha. Mungkin refleksi sebentar ya. Terima kasih Bu dan Bapak masih menyimak dengan fokus. Di langkah segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, tadi kita sudah pada posisi membangkitkan kesadaran siswa, oh saya itu salah, alasan saya itu ini. Dan sekarang tugas kita adalah membuat siswa supaya menyadari bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Kumahanya punya kumaha lamun terus wae lah patangkep wae lah, daripada eta kan kadang anak laki-laki itu patangkep wae sok kadang heureuy gitu nya. Itu tidak apa-apa selama itu positif. Jadi yang membuat solusinya adalah siswanya itu sendiri idealnya. Tapi kalau misal orang di atas hamil, bisa mikir katanya kadang
siswa. Kenapa? Karena kalau siswa itu sadar bahwa dia salah dan mampu menemukan solusinya, itu motivasi intrinsiknya memang minimal sudah tertanam. Tinggal tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan supaya motivasi intrinsik itu jangan sampai luntur, jangan sampai terganggu gugat oleh yang lainnya. Ya, next Pak. Ice breaking, tes kokologi. Ini mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar tes kokologi? Belum? Ya, tes kokologi itu adalah tes kepribadian. Kepribadian mengenai hubungan pertemanan, mengenai hubungan sosial emosional, kemudian juga tentang kognitif itu bisa. Sekarang boleh untuk jawabannya ingat-ingat saja, tidak usah ditulis. Pada suatu hari yang cerah, Anda sedang berjalan kaki di suatu daerah yang belum pernah Anda kunjungi. Di tengah perjalanan, Anda menjumpai sebuah rumah yang pintunya setengah terbuka. Namun, kenapa ya pintu itu setengah terbuka? Pilih salah satu jawaban. Yang nomor 1 jawabannya, jangan-jangan rumah itu dirampok. Jawaban yang kedua, wah pemiliknya pasti lupa mengunci pintu, hilapeun mengunci panto. Yang ketiga, paling pemilik rumahnya ada di dalam, tapi sedang menyapu lantai di sekitar pintu masuk. Kadang-kadang menuju sampul besok dipakeun panto. Nah, boleh Ibu dan Bapak dipilih nomor berapa? Nomor 1, 2, atau 3? Sudah dipilih? Ingat jawabannya? Ya, oke, kita cek kepribadian Ibu dan Bapak. Ini mah sampel saja ya Ibu dan Bapak, karena kalau kepribadian secara utuh mah tetap harus ke psikolog gitu. Next Pak. Nah, makna dari jawabannya adalah yang pertama. Yang pilih nomor pertama itu menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang tidak sempat panik karena sibuk mencari solusi. Dan sudah tahu ada masalah, boro-boro panik, mana kaburu neangan solusi, kumaha carana beres. Itu pilihan yang pertama. Ya, kita sempat panik karena kamu itu sempat sekali. Yang kedua, jawaban yang kedua yang menduga bahwa pemiliknya itu lupa mengunci pintu menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang sangat santai, bahkan di situasi genting. Ari pemikiran sangat santai mah berkecamuk itu saya nggak tapi perilaku yang ditunjukkan oleh Ibu dan Bapak itu santai walaupun ayo buang, ayo cacarekan rasa itu karakter yang kedua. Yang ketiga, menduga bahwa pemilik rumahnya adalah sedang menyapu, menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang terlihat santai tapi tidak pernah lengah. Ini yang paling baik, walaupun terlihatnya santai cicing wae kalau batur mariweung, tapi orang udah terus siap-siap santai. Oke, nah itu karakter yang paling baik. Mungkin ya aku Ibu dan Bapak Ada kadang-kadang terbeset berkata mungkin masih tersembunyi ilmu. Ya, masih ada yang kedua. tapi ada sedang menyapu di lantai pintu masuk berarti ke sini kita sih banyak proses sapu gitu. Santai tapi tidak pernah lengah. Jadi santai oke terus persiapan, santai oke dan terus nyiapkan terus terang, terus berpengalaman gitu biasanya. Next Pak. Yang kedua, ada sebuah cangkir keramik putih polos yang siap untuk Anda hias dengan lapisan cat warna biru. Pola seperti apakah yang akan Anda pilih? 1, garis-garis, 2, bulat-bulat, 3, garis berombak, 4, kotak-kotak seperti papan catur. Silakan dipilih Ibu dan Bapak. Di cangkir keramik yang putih, cat lantai warna biru, polanya kemana? Sudah? Ya. Diingat-ingat jawabannya sudah? Ya, next Pak. Oke, maknanya yang garis-garis, Anda bisa memecahkan masalah dengan cepat dan tajam, membuat Anda menjadi tumpuan harapan dalam kesulitan. Hebat sekali ya, yang jadi titik tolak perubahan mungkin ya. Yang kedua, Anda memiliki kemampuan artistik bahkan eksentrik, sedikit aneh, tapi Anda sering memiliki jawaban unik untuk pemecahan masalah. Jadi seueur wae cara ieu
ku iya teu bisa ku iya. Laras aya ngakur. Iya. Yang ketiga, garis berapa? Anda punya segudang cinta untuk dilimpahkan pada Yes. Yes. ya, maksudnya bukan cinta dalam konotasi negatif ya, tapi cinta sesama manusia, memanusiakan manusia. Ya. Yo. Jadi kak dede, kabar udang dede, rekan kerja dede, sayang dan cinta, kemudian juga ke pasanganmu sudah pasti begitu. Next nomor 4, kotak-kotak seperti papan catur. Anda selalu tampak seperti punya waktu dan perhatian untuk dibagikan pada semua orang, sehingga sering melupakan masalah sendiri. Ini yang paling kasihan, tapi kadang kita juga mengalami, betul tidak Ibu dan Bapak? Jadi karena kita terlalu fokus ke orang, ngabenturna batur, ngadinjeunkeun batur, ampe kumaha carana batur teu rugi, urang mah hilang, urang oge rugi, urang mah oge bisa tersakiti, kita juga menderita. Kadang ada mental atau kepribadian yang seperti itu, tapi mudah-mudahan kita mah selalu berada dalam posisi yang bermanfaat, tapi tidak merugikan diri sendiri gitu. Ya, next Pak. Keyakinan kelas. Nah, yang ini cukup menarik untuk dibagikan ya Ibu dan Bapak. Next, keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini memang berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin saya bisa ceritakan pengalamannya yang memang nanti ada dokumentasinya. Kan saya juga baru belajar keyakinan kelas. Sebelumnya di PMM memang ada topik kesepakatan kelas, tapi saya belum secara tepat menerapkannya. Itu baru dikoreksi minggu kemarin baru dikoreksi karena memang langkah-langkahnya masih belum tepat. Langkah-langkah untuk menciptakan keyakinan kelas. Bedanya antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu berupa peraturan yang disepakati bersama. Anak-anak, ibu punya peraturan bagaimana kalau misalnya ke sekolah tidak usah pakai aksesoris, gelang, cincin, anting mainan, kalung mainan. Kalau ada yang sampai pakai, ibu ambil dan tidak dikembalikan. Setuju? Setuju, itu kesepakatan kelas. Tapi yang akan kita terapkan bersama yaitu keyakinan kelas. Pada awalnya guru itu bukan menawarkan peraturan yang harus ditaati bersama, yang harus disepakati bersama. Tapi guru itu bertanya kepada siswa, anak-anak, sekarang ibu bagikan post-it kertas kecil yang warna-warni untuk kalian tuliskan. Kalian adalah orang yang ingin seperti apa, atau perilaku yang mana yang ingin kalian wujudkan di kehidupan sehari-hari, di masa sekarang dan masa depan. Bu, nah contohnya kemarin di kelas 5, karena mungkin pemikiran mereka belum sampai ke sana. Ya, contohnya kalau ibu dalam kehidupan nilai yang ibu yakini adalah bekerja keras. Jadi ibu mah bade hese, bade gampang dikerjakeun dilakonan bismillah ikhlas. Oh, nya cek si Munin. Itu karena dia baru ngeh. Ternyata ketika saya mendekati, yang pertama didekati kan Munin karena memang sangat spesial ya anak tersebut. Ya. Ya sangat spesial gitu. Ketika didekati, Munin, oh dia saling menghargai Bu. Terus harapnya sopan santun. Oh, berarti ternyata Munin saja yang memang sampel, maaf ya, sampel buruk dari kelas 5, ternyata dalam hatinya dia mau dihargai orang, dia mau menghargai ibu bapak gurunya, dia juga mau ketika orang lain bersikap sopan kepada dia, dan dia juga mau kalau saya maulah sopan kepada ibu dan bapak guru, itu dalam dirinya sendiri. Hati nurani tidak diberitahu oleh siapapun. Karena kan saya bilang ini tugasnya sendiri-sendiri, tidak dinilai, tidak diberi skor, mendengar karena nilai rapor. Setuju. Nah, ketika saya mendekati ternyata subhanallah ya Masya Allah. Karena
dari dalam lubuk hatinya memang dia ada keinginan seperti itu, hanya mungkin pengejawantahan dalam kehidupan sehari-harinya berbenturan. Ada kebutuhan dasar manusia yang tadi saya jelaskan. Jadi kebutuhan akan kebebasan, penguasaan, dan kesenangan itu lebih besar daripada nilai-nilai kebajikan. Jadi diadu, nu kenging tehnya eta keseringan, ya keseringannya kebutuhan akan kebebasan nu kenging teh. Kenapa? Lubang ego di dalam diri Munib itu masih tertutup, masih belum mengizinkan orang lain untuk mengatur dirinya. Kadang kalau misalnya ada siswa yang wah si Iman bagernya menurut peraturan tanpa pernah halangan, itu karena bukan kita yang berhasil mengatur mereka, tapi karena mereka membiarkan kita, mengizinkan kita untuk mengaturnya. Oh, dan ibu dan bapak guru teh dan cenah lamun misalnya sore ibu dan bapak guru ulah ngiro teh da abe urang tenang kemampuan urang gitu. Jadi bukan berarti kita yang berhasil, tapi mereka yang mengizinkan kita untuk mengatur, mengontrol, dan mengendalikan mereka. Itu sebetulnya. Nah, next Pak. Pengalaman implementasi budaya positif. Ini yang tadi sudah diceritakan. Ini prosesnya ketika menuliskan nilai-nilai dasar, nilai-nilai kebajikan universal. Ini juga, ini gelap ya, tidak terlihat. Ini ketika menempelkannya. Dan ini beberapa nilai kebajikan universal yang diyakini oleh masing-masing individu. Jadi kita tidak serta-merta, oh nilai-nilai keyakinan kelas 5 teh, ya, tidak. Kita tampung dulu, sok jika yang apa, baru nanti menghawe nilai-nilainya teh. Ternyata ketika dibaca satu-satu, ada benang merahnya ibu dan bapak, ada ketemunya, ada irisannya. Irisannya itu yang paling banyak adalah saling menghargai, sopan santun, disiplin, dan tanggung jawab. Itu yang paling banyak. Yang paling berarti dalam diri mereka juga mereka mau menjadi seperti itu. Hanya saja seperti yang sudah tadi dijelaskan, itu berbenturan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sehingga inilah yang menjadi tugas kita, tugas ibu dan bapak guru, tugas bapak kepala sekolah, untuk bagaimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik. Ambil baru teh tidak tidak menutup lubang ego, ente diingkeun wae si lubang ego nanti, jadi supaya kembali ke keyakinan mereka. Begitu. Next Pak. Ini praktik segitiga restitusi yang mungkin sudah ditonton ibu dan bapak. Ini diposting minggu lalu, 2 minggu sebelumnya, maaf. Dan ini hanya bentuk bentuk screenshot ya, screenshot karena selengkapnya ada di YouTube. Ini praktik segitiga restitusi. Iya teh kunaon cenah siga maca, mun teh aya nu nyaur kitu nya. Ya, memang kejadian pelanggaran peraturannya itu nyata. Tapi percakapan segitiga restitusinya itu memang sudah dikonsep. Karena apa? Karena saya juga masih berlatih, ibu dan bapak masih diajar kene. Pengalaman teu acan seueur, tapi dah hoyong wae asal teu bapak mika batu teh. Ya. Nah, ini kasusnya adalah murid memakai gelang aksesoris, gelang mainan ke sekolah. Yang kan sebelum praktik ini kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah ditempel di kelas. Murid asalnya nganggo gelangnya, mana kali? Ternyata betul pakai gelang warna hijau, ini gelangnya ini. Nah, gelangnya kunaon nganggo gelang? Udah resep warnanya hijau, coba murah, coba lumayan lah saya kieu. Terus kunaon dianggo ka kelas? Ya Bu, ya tuh kanggo ibu wae cenah. Nah, dengan menyadari seperti itu, saya mah belum bilang mah ayeuna gelang henteu. Yuk. Jadi mereka dia dengan sendirinya mungkin untuk kasus ini, kalau untuk kasus yang lain saya belum tahu ya. Dan mudah-mudahan tidak ada kasus yang aneh-aneh di SD kita. Jadi dia tahu, oh kalau pakai gelang mainan di kesepakatan, di keyakinan kelas itu kan ada nilai disiplin berseragam. Yang lain tidak pakai gelang, saya juga tidak pakai gelang aksesoris maksudnya. Kalau untuk gelang emas itu kan untuk perempuan saja, dan itu hak pribadi masing-masing. Yang lain tidak pakai, saya juga tidak pakai untuk keseragaman. Jadi dengan sadar dia mengembalikan ke saya, sobu yo sangat baik bahasa nanti gitu kan mungkin. Terus kumaha? Ya dari canak di itulah Yos. Terus jadi kumaha misalnya
engke aya tukang gelang deui pada bisa deui moal ulah mending jajan wae beh wareg. Nah berarti secara tidak sadar dia juga sudah menemukan solusinya daripada abi jajan gelang nutup kapuguh wareg tah itu mending jajan pameun. Dia sudah sadar. Nah percakapan seperti itu dibuatlah praktik segitiga restitusi. Untuk teksnya memang ada, kalau mau boleh nanti di-share di luar kegiatan ini. Next. Nah ini juga dengan ciri-ciri ya. Dengan Hilma dan Nabila ini kejadiannya karena tidak pikir. Yang satu alasannya karena ini kasusnya terjadi tapi yang lalu-lalu. Jadi saya flashback mananya kira-kira biasa dipraktikkan segitiga restitusi secara tepat. Ternyata kejadian tidak pikir. Hilma dia tidak pikir karena kesiangan, salah pakai kostum. Harusnya mah olahraga, harusnya mau pramuka tapi pakai olahraga hari Sabtu. Jadi deui. Jadi kalah terpikir kesiangan. Nah kalau Nabila teh beranggapan dan pikir lagi kan duaan lamun abi ngiringan pikir karena capek tuh kela sarapan heula jajan dulu di warung. Jadi tidak pikir. Nah karena kelamaan jajan ngantri di warung teh. Nah ketika kita memandang mereka salah dan kebenaran, salah dan jajan gila, kan berarti mungkin saja pemikiran itu ada dalam diri kita dan bahkan mungkin saya sendiri salah kebenaran mereka jeung abi ini sekasihan. Bismillah, mudah-mudahan tidak bisa konsisten untuk disiplin. Nah, tapi kalau kita memerankan sebagai manajer, kita pasti akan tanya, kunaon kasiangan? Oh iya, ada budak bentuk salah acuh. Kasiangan, germa kasiangan, salah kostum, abdi hoyong widi, dah hoyong sami siga batur. Nilai positif dari Hilma adalah disiplin dalam berseragam. Itu ada di dalam keyakinan kelas. Nilai positifnya kan berarti ada motivasi. Sebetulnya Hilma itu hoyong sami jeung batur oke dah nganggo pramuka manya bi olahraga. Itu nilai positifnya. Tapi di balik nilai positif itu kan harus juga kita memenuhi tugas dan tanggung jawab kita di sekolah, yaitu pikir. Boleh Hilma bagus, sudah bagus Hilma tehnya hoyong sami sareng batur, hoyong seragam, hoyong disiplin dalam berseragam. Tapi kan Hilmanya jadi lalai dalam pikir. Cik ayeuna kudu kumahnya punya nya kemah meureunna Bu lamun salah kostum teh wios wae da tos ka sakola ambil teu capek kok dia juga bisa menemukan solusi sendiri. Kalau Nabila Bu nya atuh kemah cenah lamun misalna bagian pikir mah sarapan heula di bumi atau di celana wae ka bumi ka sakola bukanna itu juga dia sudah bisa. Sebenarnya hanya perlu kita yang bersabar Ibu dan Bapak, dan kita jangan terburu-buru menjudge siswa salah, siswa tidak disiplin, siswa nakal, siswa kasar. Itu harus kita buang jauh-jauh karena itu juga termasuk bullying. Hanya saja kita tidak sadar Ibu dan Bapak. Nah maka dari itu saya mengajak ke Ibu dan Bapak, hayu kita sadar bersama-sama, hayu kita luruskan haluan kita di sekolah bahwa pada intinya nama harus mengabdi kepada murid, menghamba kepada murid, tapi menghambanya bukan berarti memuja ya, mengutamakan kepentingan murid dengan cara memanusiakan manusia, dengan cara membuat lingkungan di sekolah dan di kelas itu nyaman dan aman, ramah anak, ramah guru juga, betul Ibu dan Bapak? Karena bagaimanapun juga kita menghabiskan sehari di sekolah, bisa udah sing bahagia di sekolah. Kumaha carana? Win, abi mah da bahagia oge namun ngumpul jeung barudak makan bareng ibarat boega gitu ya. Itu tidak apa-apa. Karena apa? Kita juga berhak bahagia. Supaya siswa merasa bahagia dan senang, kita juga sebagai gurunya harus bahagia dan senang. Ibaratnya lagi teori parenting. Ketika seorang ibu pikirannya muat ruwet, haruh ka murang kali oge, ujug-ujug murang kali terewel. Heug alim dilepaskeun hewe di ais. Heug lamun menuju ngemenan alim lepas digantel wae. Itu karena dari pikiran kita, ibunya tidak bahagia, sama saja dengan guru. Kalau guru tidak bahagia di sekolah, bagaimana muridnya bisa bahagia? Karena kan tolak ukur dalam pembelajaran di kelas itu dibawanya oleh kita. Meskipun berpusat pada murid, guru juga ada peran
yang seorang bapak guru yang buat kayaknya bapak guru itu teh ada masalah di rumah, cicilan, tagihan, ini itu, bangun gue. Tapi ketika nyampe di depan pintu, senyum, buka pintu tersenyum. Meskipun maksakan umur ya seadanya. Namanya juga kita memanusiakan manusia. Siswa itu manusia, guru juga manusia. Kita ingin diperlakukan sebagai manusia, yang kitanya juga ke siswa harus memperlakukan sebagai manusia. Tong bisa salah. Setidaknya kalau kita mau menyalahkan, jangan sampai keluar kata-kata kamu salah, dihukum, iya. Mungkin kita bisa ganti pelan-pelan, mungkin tidak bisa sekaligus karena kan itu sudah membudaya dari dulu, ya. Tidak bisa, sulit bukan berarti tidak bisa. Winda saya mau dipraktek teh dan teori mah ada praktek mah tidak seindah teori, ya betul. Saya juga mengalami sendiri kemudian Bapak. Teori praktek mah tidak seindah teori, dan teori mah indah sampai kata-kata nanti lebih bagus. Laras tidak ada apa? Ya. Tapi jauh lebih indah kalau teori bisa dipraktekkan dan diamalkan serta dibagikan. Dan kita mah guru, kan tugasnya guru mah membagikan pengalaman, mengajak siswa berpengalaman. Usahakan kita juga kalau ada ide-ide bagikan ke orang lain, mau secara lisan, mau secara tertulis. Lebih bagus kalau secara tertulis, karena kan ada peribahasa. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan jasa atau nama. Ya, setidaknya nama kita harus dikenal orang lain sebagai nama yang bagus. Dari sekarang saya mengajak ibu dan bapak bukan berarti saya menggurui, dan saya oke masih belajar. Dari sekarang kita coba bagikan hal-hal kecil. Misal mungkin ada yang berpikir, Bu Ima kamari ini karek guru aja yang mengguru aja yang mematahan abi. Tidak, saya mah ingin membagikan pengalaman. Mungkin secara teoritis saya mah bisa lebih lebih cepat karena dapat pendidikan guru penggerak. Tapi secara pengalaman mah kan ibu bapak yang lebih mahir, yang lebih berpengaruh kepada siswa-siswi di sekolah. Jadi kita sama-sama ibu dan bapak. Misal teh mah Buin, abi tadi kelasnya efektif ya. Misal ada si Alka punya kelas ini. Bu Eva alhamdulillah selalu membagikan pengalamannya setiap hari. Itu inspiratif, tapi lebih bagus kalau dituliskan dalam bentuk cerita praktik baik dan diterbitkan di TMM. Kita bantu saya seluruh Indonesia kan bisa membaca karya kita dan terinspirasi. Walaupun tidak dikomentar postingan kita, tapi lalu ditiru itu jadi bisa amal jariah untuk kita. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Mari kita mulai sekarang dan mulai dari diri sendiri. Kalau tidak kita, berarti siapa lagi dapat rumah Tesa? Terus, oke, next. Ya, umpan balik siswa. Ya, umpan baliknya ini tidak banyak ya. Next. Ya, udah ini nanti boleh karena umpan baliknya memang umpan balik dari praktik segitiga restitusi sudah ada di YouTube. Nanti saya boleh di-share di grup. Next, Pak. Next. Uraian pengalaman ini sudah ya, harus pada intinya mah yang tadi sudah saya jelaskan. Next. Terima kasih. Alhamdulillah ya alamin, sesi berbagi pengalaman dan penyampaian konsep kali ini sudah selesai. Mungkin ada satu atau dua orang yang mau bertanya atau memberikan pendapat, memberikan tanggapan, boleh dipersilahkan. Boleh satu orang atau dua orang, boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun karena waktuna buin. Yang tadi aya dua poin anu di garis bawahi kesimpulan. Kalau saya pertama, kajang tolong dikembalikan ke teori motivasi tadi yang di awal. Di situ kan ada
mungkin oh ya, terus biasa tuh. Mungkin tadi yang berupa imbalan katanya sudah tidak zamannya lagi, mungkin gitu ya, kata tidak ada depan. Nah, sekarang kaitannya dengan ketika kita di akhir semester, misalkan akhir semester 1 dan 2 ya, juara 1, 2, 3. Akhir tahun ya, akhir tahun meningkat kelas. Terus kita kan suka memberikan hadiah, atau penghargaan. Itu nantinya kita harus bagaimana, harus ditiadakan. Kan itu tujuannya kita untuk memberikan tadi motivasi. Nah, barangkali itu yang menjadi unek-unek dari itu kan mungkin kurang relevan yang berupa imbalan atau penghargaan, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu tadi kan ada menghukum, motivasi. Ya, nah itu presentasinya bisa dipresentasi tidak atau gimana? Di 100% dibagi semua saja gitu. Ya, tolong jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Nurdin. Ya, saya akan coba jawab, tapi mudah-mudahan Pak Nurdin tidak puas, jadi sehingga bisa menggali lebih jauh baik di secara langsung ataupun secara daring. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mengenai ranking ya Pak, mungkin penghargaan untuk prestasi siswa ya. Di kita mungkin memang masih jadi polemik ya, karena teh cina penghargaan dihilangkan, tapi ayo lomba-lomba pialaan ya, mungkin di PKS2M, PKDK dan sejenisnya itu, karena memang mungkin itu belum menyeluruh. Nah, makanya di kurikulum Merdeka itu di akhir ada panen karya atau gelar karya. Mungkin seperti Ibu dan Bapak juga tahu bahwa esensi dari gelar karya itu memang kita merayakan atas pencapaian siswa. Merayakannya bagaimana? Secara bersama. Untuk apa sebetulnya? Kan sebetulnya untuk menghilangkan pengkelas-kelasan siswa. Misal 3 besar, 5 besar, 10 besar. Kalau ada kalau ada pengkelas-kelasan seperti itu, kelas yang paling bawah akan minder. Kelas yang atas kalau tidak terbina dengan mereka akan sombong. Makanya ada gelar karya yang memang seharusnya dirayakan bersama, semua siswa berpartisipasi. Hore, saya bisa. Misal saya bisa membuat diorama siklus air kalau di kelas 5. Hore, saya bisa ini. Dengan secara resmi, maksudnya begitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kembali lagi ke atas lah. Kan kalau kita mah dari top button, bukan button up ya. Kalau kebijakan itu, tapi sebisa mungkin mah berawal dari 5 posisi kontrol itu nanti ranking atau klasifikasi siswa yang memang ya 3 besar, 5 besar, bingkisan dan segala itu kalau posisi kontrol manajernya sudah tertanam dengan baik, insya Allah tanpa adanya imbalan atau hadiah itu akan tetap semangat begitu. Kan kalau di Finlandia memang sudah tidak seperti itu. Kita berkaca ke sana tapi jauh turingnya caranya Pak. Ya jauh turing. Sementara kalau dibandingkan di sini kan kita Indonesia pada beragam. Di Papua mah kieu, di Aceh mah kieu sistem pendidikan teh ada mau bisa mencapai sistem pendidikan di Finlandia ya. Tapi kan kita menyerap sari-sari yang positifnya begitu. Yang pada intinya sebisa mungkin ya. Dan kita juga harus berikan pengertian para mungkin untuk ke orang tua siswa kan kita mulai memberikan pengertian di kurikulum 2017 kan harus ada ranking, nanti diserahkan itu kan pelan-pelan bisa. Kenapa? Penghargaan juga kalau dihilangkan tapi motivasi siswa intrinsiknya sudah bagus, kenapa harus dipertahankan yang hadiah itu kalau motivasi intrinsiknya sudah tertanam? Pelan-pelan insya Allah bisa. Nah, untuk 5 posisi kontrol guru itu presentasi secara eksplisitnya tidak ada, karena ibarat begini, peran guru di kelas sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai evaluator dan sejenisnya itu kan tidak ada presentasinya Bapak. Nah, tapi saya hanya bisa menjawab bahwa peran guru dalam posisi kontrol yang memang dampak negatifnya itu lebih sedikit dan bahkan mendekati tidak ada
dampak negatifnya di posisi manajer. Dan peran posisi kontrol guru yang dampak negatifnya lebih banyak itu ada di posisi penghukum. Ya, kelima-limanya ada positif dan negatif, tapi yang lebih banyak positifnya di manajer, yang lebih banyak negatifnya di penghukum. Seperti itu. Untuk presentasinya tidak ada data secara resmi. Ini seperti itu, Bapak. Mudah-mudahan tidak terjawab supaya bisa lebih aktif lagi mencari pengetahuan dan pengalaman yang lain di berbagai dunia. Mungkin dari Ibu Bapak ada yang lain? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Ya, alhamdulillah sepertinya sudah cukup Ibu dan Bapak. Karena ini sudah siang, sudah ngantuk, sudah ditungguin orang rumah. Kita cukupkan saja sesi berbaginya sampai hari ini, sampai sekarang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan mudah-mudahan tidak puas sehingga kita bisa terus belajar. Karena belajar sepanjang hayat mah itu adalah bagian dari diri guru ya. Guru itu kalau mau mendidik harus terdidik, kalau mau mengajar harus jadi pembelajar, kalau mau membimbing harus terbimbing, dan kalau mau melatih harus terlatih. Itu kuncinya. Jadi kita harus terus belajar, tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal zaman now, tidak kenal